어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Tema renungan yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah sembuh karena percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Tentu kita semua yang hadir di sini pernah merasakan pengalaman saat sakit dan saat sembuh. Tidak menyenangkan apabila kita berhadapan dengan situasi sakit, dan akan menyenangkan apabila kita sudah kembali pada situasi pulih atau sembuh. Inilah dua kenyataan hidup yang tidak bisa terlepas dari keberadaan hidup kita di dunia ini, bahwasannya dalam hidup ada sakit dan pulih atau sembuh. Lantas apa yang akan kita perbuat ketika kita berhadapan dengan situasi sakit dan saat pulih atau sembuh? Mari kita bersama-sama menemukan jawabannya dalam perikop Injil yang baru saja kita dengar. Yang pertama, perikop Injil yang baru saja kita dengar memberi kita gambaran dua situasi kehidupan manusia, yakni sakit dan sembuh. Gambaran tentang sakit dan sembuh ini nyata dalam ke-10 orang kusta yang menemui Yesus saat Yesus menyusuri perbatasan Galilea dan Samaria. Tindakan datang dan menemui Yesus adalah satu tindakan mulia dari para penderita sakit untuk memperoleh kesembuhan. Dorongan untuk datang dan menemui Yesus ini dilihat lebih jauh merupakan dorongan keselamatan dengan tolak ukurannya adalah Yesus Kristus yang diimani akan menyembuhkan mereka yang sakit, serta lebih daripada itu adalah menyelamatkan. Yang kedua, perikop Injil yang baru saja kita dengar ini juga memberi kita gambaran kepada kita tentang perutusan Yesus kepada mereka yang telah datang meminta kesembuhan dan beroleh kesembuhan. Perutusan yang dimaksud di sini yakni diutus pergi dan kembali. Namun yang terjadi dalam kisah Injil bahwa ada kelompok yang pergi dan tidak kembali, dan yang pergi dan kembali. Perutusan Yesus, pergilah, adalah perutusan hidup baru yang mana mereka yang diutus oleh Yesus dalam perjalanan menjadi tahir dan mereka menjadi sembuh. Ketika datang kepada Yesus dengan segala sakit penyakit, dengan segala kelemahan akan berubah ketika sabda perutusan Yesus diterima, diindahkan, dan ditaati. Sekelompok orang sakit yang datang kepada Yesus percaya bahwa datang kepada Yesus itu akan menyembuhkan. Namun Yesus juga mengundang mereka untuk kembali. Kembali di sini adalah ungkapan syukur dan terima kasih yang diterima lewat hidup baru yang diterima. Namun nyatanya mereka yang telah sembuh melupakan sumber pokok dari kesembuhan itu sendiri, yakni Yesus. Hanya saja seorang Samaria yang datang dan menyampaikan ungkapan syukur kepada Yesus, sumber penyembuhan sejati. Ia datang kembali mengucap syukur dan memuliakan kebesaran nama Tuhan yang sejatinya menyembuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus. Kita pun demikian dalam hidup kita masing-masing mengalami apa yang dikisahkan dalam Injil tadi. Bahwa terkadang kita datang kepada Yesus saat kita membutuhkan, saat kita dalam situasi sulit, saat kita mengalami krisis, penderitaan, dan sebagainya.
Terkadang kita juga lupa untuk bersyukur ketika berkat yang Tuhan menganugerahkan kepada kita ketika dalam situasi yang bahagia. Kita manusia terkadang hanya lebih memikirkan hal-hal duniawi yang sifatnya tidak abadi. Dari kisah Injil ini, mari kita belajar bahwa di tengah situasi hidup kita apapun, baik itu suka maupun dalam duka, kita tetap diundang untuk bersatu hati dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus akan memberikan kepada kita kesehatan, kesembuhan, keselamatan apabila kita datang kepadanya. Dalam situasi apapun, Yesus mengundang kita untuk bersatu dengannya. Janganlah merasa kuat, hebat, tangguh kalau tidak berlandaskan pada kedekatan dan persekutuan dengan Yesus. Semoga. Amin. Sekian dan terima kasih.